Saya mau tanya saudara ya. Saya mau tanya, saudara rasa Tuhan dalam hidup atau tidak? Jangan kita menyangka, kalau saudara rasa Tuhan dalam hidup, menyanyimu tidak seperti begini, harus sukacita. Haleluya. Mau rasa Tuhan dalam hidup atau tidak? Mau rasa berkat dari Tuhan atau tidak? Menyanyi tidak bisa seperti begini, harus sukacita, harus semangat. Kita akan pujian yang lebih kira-kira. Haleluya. Injil yang enak selalu datang. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan, kemurahan-Mu yang sungguh luar biasa. Engkau ada di tengah-tengah kehidupan kami, Engkau bersama-sama dengan kami. Tuhan, kini saatnya Bapa kami akan mendengarkan firman-Mu. Hamba akan keluar daripada kemampuan hamba, dan hamba minta kemampuan Tuhan yang melingkupi pelayanan kebenaran firman Tuhan, sehingga setiap telinga yang mendengar Tuhan, mereka tidak mendengar berlalu begitu saja, tetapi akan tertanam dalam hati mereka, dan mereka berbuah bagi orang lain, dan mereka akan diberkati. Mereka akan terus mendapatkan tanda-tanda heran, tanda mujizat dari Tuhan, tanda kemenangan dari Tuhan terjadi dalam kehidupan kami semua. Bapa, tidak ada sesuatu yang dapat menghalangi kebenaran firman Tuhan di saat berita ini disampaikan. Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus, kuasa Allah, mujizat Allah terjadi di tempat ini. Glory, glory, haleluya, haleluya, amin. Shalom. Damai di hati, ada sukacita, ada damai. Ya, kita punya mulut ini bicara, Tuhan dengar. Dia tahu semua, yang keluar itu bagus atau tidak, yang keluar itu menyenangkan dia atau tidak, Tuhan tahu. Ya, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini adalah hari yang berbahagia, hari yang penuh dengan sukacita. Ya, Bapak Ibu, kita tetap harus bersyukur. Kapanpun waktunya baik atau buruk, tetap bersyukur, saudara. Sebab orang yang bersyukur itu yang akan mendapatkan berkat dari Tuhan. Orang yang tidak bersyukur tidak akan dapat berkat dari Tuhan. Itu kunci. Apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, saudara tetap bersyukur. Kalaupun dapat bersyukur, tidak dapat pun bersyukur. Kalau dapat bersyukur, semua bersyukur. Tidak ada sesuatu yang tidak bisa kita bersyukur dalam hidup ini. Ya, mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, beberapa waktu kemarin, tepat di hari Rabu tanggal 10 kita punya perayaan HUT Jemaat Yope yang ke-13 tahun. Tapi hari ini kita baru rayakan ibadah di gereja, supaya kita bisa menceritakan kebaikan Tuhan selama 13 tahun berjalan di dalam jemaat ini. Bapak Ibu, suka duka kita lewati, tantangan, masalah, persoalan kita lewati. Tidak pernah berhenti, urus yang satu, muncul yang baru. Selesaikan yang baru, muncul yang lebih baru lagi.
Tidak pernah berhenti. Itulah sebabnya saya sering katakan sama jemaat, kalau mau aman tidak tinggal di sorga. Di sorga itu aman, tidak ada sesuatu yang dapat mengganggu kita. Tetapi mengapa saudara dan saya ada di dunia? Karena saudara dan saya diciptakan Tuhan untuk harus mengawali sesuatu dari dunia, supaya saudara bisa melihat dan mengerjakan yang mana yang baik untuk menuju kepada sorga yang Tuhan siapkan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, saya mau ajak Bapak Ibu kita buka kebenaran firman Tuhan sesuai tema yang terpampang di spanduk di depan ini. Tapi kita akan membacanya dari ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Mazmur 100 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Yang sudah ketemu firman Tuhan boleh bangkit berdiri, lalu kita akan baca bersama-sama. Yang berhalangan tidak apa-apa duduk. Mazmur 100 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Yang sudah ketemu firman Tuhan katakan amin. Luar biasa. Judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Pujilah Allah dalam baiknya. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. 1, 2, 3. Masuk. Dipersilakan duduk. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, sebagaimana tema yang diberikan oleh perayaan HUT, masuklah melalui pintu gerbangnya, sebab Tuhan itu baik. Bapak Ibu, ada banyak pintu gerbang yang tersedia di muka bumi ini. Pintu gerbang yang mengundang saudara dan saya pergi ke sana. Kita diajak masuk, sampai di sana pulang bawa kekecewaan. Itu pintu gerbang yang pertama, pintu gerbang kekecewaan. Ada pintu gerbang yang lain lagi. Saya tidak tahu, mungkin Bapak Ibu punya banyak catatan dalam dirimu. Sebagai anak muda, pernah disakiti dengan pacar yang dia cintai. Itu pintu gerbang, mungkin dia punya pintu gerbang pertama itu. Anak muda ya, pernah dilukai. Itu pintu-pintu gerbang yang dibuat dunia. Tetapi hari ini ada pintu gerbang yang dipersiapkan Tuhan. Ayat yang pertama dia berkata begini, Mazmur untuk korban syukur, bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Kita harus tetap bersorak-sorai. Apapun kondisi kita, 13 tahun pelayanan ini, kita tetap memuji Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Ya, tidak ada sesuatu yang menghilangkan sorak-sorai dari diri hidup kita ini. Mari jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, mengapa yang firman Tuhan ini datang mengingatkan kita supaya kita harus bersorak-sorai. Orang yang bersorak-sorai itu orang yang melupakan kondisi yang mengganggu pikirannya, itu orang yang bersorak-sorai. Ya biar masalah ada bertumpuk banyak di depan kita, kita tetap bersorak-sorai. Sebab itulah yang dapat mengobati hidup kita. Sebab kalau saudara tetap tinggal dalam kondisi masalah persoalan tanpa mementingkan sorak-sorai, nanti lihat masalah bahwa kau jalan terus dengan masalah. Persoalan akan bawa jalan kau dengan persoalan itu sampai tidak tahu arahnya mau kemana. Untuk itu mari kita kembali kepada apa yang menjadi tuntunan firman bagi kita. Apakah kita mau hidup di dalam sorak-sorai atau tidak? Ya, kita tetap bersukacita. Kita tidak bisa mengurangi sukacita di hadapan Tuhan. Sebab itulah yang Tuhan mau saudara dan saya lakukan.
di dalam hari-hari hidup yang akan kita lewati. Ayat yang kedua dia berkata demikian, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ada penekanan, saudara. Di dalam tempat ibadah tidak ada yang mau duduk melihat kiri kanan. Tidak perlu mau lihat antara dansa, antara goyang, itu tidak penting. Yang penting saya punya ukuran adalah hari ini saya harus berikan sorak-sorai saya untuk Tuhan. Itu yang harus saudara kerjakan. Itu yang harus saudara lakukan. Supaya saudara memiliki sorak-sorai dalam hidup ini. Saudara memiliki berkat dalam hidup ini dari Tuhan. Saudara tidak bisa mengerjakan sesuatu yang berbeda dengan pikiran Tuhan. Kalau saudara mengerjakan sesuatu yang berbeda dengan pikiran Tuhan, lalu saudara paksakan, saya mengatakan tidak akan dapat. Kebanyakan manusia mengerjakan sesuatu dalam hidupnya, dia mengerjakan berbeda dengan pikiran Tuhan. Lalu dia datang diminta untuk didoakan, dia datang diminta untuk diselamatkan, dia datang diminta untuk harus diampuni, tetapi dia tidak bisa mengetahui pikiran Tuhan seperti apa. Pikiran Tuhan itu disampaikan dalam firman ini. Inilah pikiran Tuhan, inilah hati Tuhan yang sedang disampaikan. Jadi kalau saudara berbeda dengan pikiran hati Tuhan, bagaimana mungkin saudara bisa ada di gerbangnya Tuhan? Bapak Ibu, saya tidak bermaksud untuk menakut-nakuti saudara, tetapi inilah firman yang harus saudara dan saya pahami. Bagaimana supaya kita berada di dalam gerbangnya Tuhan? Bapak Ibu, kita harus melangkah di dalam sorak-sorai. Kita harus ada di tempat ibadah. Kita harus berdoa, kita harus beribadah. Ini salah satu hal yang Tuhan mau saudara dan saya harus bisa melakukan. Saudara dan saya harus bisa buat supaya kehidupan ini menjadi berarti di hadapan Tuhan. Ayat yang ketiga, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalanya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, kita ini Tuhan yang punya, Tuhan yang punya kita ini. Sehingga kalau Tuhan mau ambil itu suka-sukanya Tuhan. Kalau Tuhan mau tempel itu suka-sukanya Tuhan. Kalau Tuhan bilang kau tidak dengar-dengar, jadi kau dapat masalah, itu suka-sukanya Tuhan. Tuhan yang punya kita. Jadi Bapak Ibu, kita tidak bisa untuk mengintervensi Tuhan atau mengatur Tuhan. Kita harus mengerti firman ini baik-baik. Ya, saudara, jangan sampai kehidupan kita ini tidak dikerjakan oleh Tuhan. Harus dikerjakan oleh Tuhan, harus dilakukan oleh Tuhan, supaya hidup ini menjadi baik ke depan. Ya, saya baca ayat yang ketiga ini. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita. Tuhan mempunyai diri kita. Kita yang ada, ini Tuhan yang punya. Ya, tidak ada sesuatu yang kita bilang, saya tidak tahu. Tidak apa-apa kalau memang kau bilang kau tidak tahu, memang ya asal usulmu memang tidak jelas. Tapi kalau engkau mau jelas, Tuhan yang punya engkau. Jadi saudaraku, sampai kemanapun keadaan kita, sampai kemanapun kondisi kita, Tuhan tetap miliki kita punya hidup. Itulah sebabnya segala sesuatu yang ada di dalam diri kita, mari ketika itu tidak berkenan, ketika itu belum baik untuk Tuhan, saudara perlu melakukan perbaikan. Dengan caranya seperti apa? Kita harus memahami firman ini. Kita harus mengerti tujuan daripada firman ini. Ya, ada banyak hal yang sedang terjadi dalam kehidupan orang percaya. Bahkan orang yang tidak percaya pun demikian, saudara. Semua mengalami persoalan dan masalah. Dan siapakah yang mampu menyelesaikan itu? Cuma yang perlu saudara dan saya ketahui, pada saat pagi menjelang siang hari ini, Tuhanlah yang mempunyai kita. Itulah sebabnya jangan saudara dan saya mau mencoba-coba melakukan sesuatu yang melanggar akan kehendak Tuhan.
Ketika itu terjadi, saudaraku, saya mau katakan, apapun yang dikerjakan oleh pekerjaan tanganmu tidak akan mampu engkau selesaikan. Dan bagaimana supaya bisa selesai? Butuh keterlibatan Tuhan di dalam. Tuhan harus terlibat, Tuhan harus bekerja bersama-sama dengan saudara dan saya. Izinkan dia. Jangan saudara monopoli segala-galanya dari Tuhan. Tidak bisa. Tuhan harus terlibat. Bebaskan cara Tuhan yang berkarya supaya masalah selesai, masalah beres. Semua kalau dikerjakan oleh Tuhan, siapapun yang ada di depan, Tuhan bilang kau pindah, saya mau jalan. Kau tidak bisa halang-halangi saya. Saudara, kita jalan pasti kita dihalangi. Kita jalan pasti kita mulai mendapatkan hambatan-hambatan. Tetapi kalau kita libatkan Tuhan, saya mau katakan buat saudara, tidak ada hambatan buat engkau. Itulah sebabnya saudara dan saya harus mengetahui diri kita ini. Tujuan hidup kita ini apa? Kita berikan hidup kita ini untuk siapa? Memang kita ada punya istri, kita ada punya suami, kita ada punya papa, kita ada punya mama, kita ada punya oma dan lain sebagainya. Itulah keturunan yang dibuat oleh Tuhan, keturunan yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi hidup ini adalah pemberian Tuhan di dalam keturunan-keturunan yang ada. Itulah sebabnya siapapun saudara yang saya mendengarkan firman hari ini, saya mau katakan, Tuhan harus ada terlibat dalam segala persoalan yang sudah kita kerjakan. Ya, Bapak Ibu, ini adalah waktu di mana Tuhan harus bersama-sama dengan saudara dan saya. Ayat yang keempat, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Masuklah ke dalam pintu gerbang, saudara. Bapak Ibu, mengapa Tuhan mengajak kita harus pergi ke pintu gerbangnya? Ajarkan Tuhan untuk bisa sampai kepada pintu gerbangnya itu, saudara harus bersyukur, harus sukacita, harus sorak-sorai, harus ada firman. Begitu itu semua sudah lengkap, saudara akan menuju kepada pintu gerbangnya Tuhan. Dan kalau saudara sudah sampai pada pintu gerbangnya Tuhan, ada langkah selanjutnya yang Tuhan persiapkan bagi kita. Jadi hari ini, di dalam usia jemaat Gope yang ke-13 tahun, Tuhan mau jemaat ini harus ada di pintu gerbangnya Tuhan. Siapakah dari antara kita yang mau pergi ke sana? Mari, ketika ada ibadah, ketika ada doa, ketika ada pujian, lakukan itu. Sebab engkau sementara berada di pintu gerbangnya Tuhan. Bapak Ibu, siapakah di antara kita yang mau untuk ada di dalam pintu gerbangnya Tuhan? Ya, mari kita harus melangkah ke sana. Kita harus pergi ke pintu gerbangnya Tuhan. Sebagaimana tema, masuklah melalui pintu gerbangnya. Saudara, segala sesuatu yang ada di muka bumi ini ada banyak pintu, tetapi pintu yang dipersiapkan oleh Tuhan itu berbeda, saudara. Mari saudara dan saya menuju ke pintu yang Tuhan persiapkan. Pintu gerbangnya tersedia. Saudara datang ke sana. Saudara bawa segala sesuatu yang ada dalam hidupmu, mau pergi sama Tuhan di pintu gerbangnya. Saudara harus berada di sana. Ketika saudara boleh masuk di pintu gerbangnya Tuhan, saudara perhatikan ayat yang terakhir. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Bayangkan saudara kalau sudah di pintu gerbang lalu masuk, masalah beres. Ya, saudara mau dipulihkan Tuhan tidak? Haleluya. Siapa yang mau dipulihkan Tuhan akan tahu. Ya, pintu gerbang sudah tersedia. Ya, kalau saudara mau dipulihkan Tuhan, persiapkan dirimu ada di pintu gerbang dan perhatikan. Ketika itu berada di pintu gerbang, langkah pertamamu menentukan untuk engkau menjadi miliknya Tuhan. Langkah pertamamu, perhatikan, langkah pertama itu dia akan memperkatakan sesuatu terjadi dalam dirimu. Sebab Tuhan itu baik. Katakan kiri kanan, sebab Tuhan itu baik. Haleluya, haleluya. Katakan yang kedua lagi, kasih setianya untuk selama-lamanya. Katakan yang ketiga, haleluya, kesetiaannya tetap turun-temurun. Itu yang ada dalam jemaat ini. Itu yang ada dalam kehidupan kita setiap hari. Bukan cari yang lain-lainnya. Saudara, jangan saudara terlalu melebihkan apa yang ada pada dunia ini. Sementara 3 poin yang Tuhan siapkan di dalam pintu gerbangnya, di dalam kabarnya, di dalam tempatnya, ada 3 hal.
Tadi yang pertama, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Bapak Ibu, turun-temurun. Saudara mungkin urus sampai umur 70 tahun, tapi turun-temurun. Keturunanmu dari 70 tahun ke sana, Tuhan urus semua, Tuhan atur semua, Tuhan rawat semua. Tidak ada yang kurang. Sehingga dibilang apa? Berkat turun-temurun. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub turun-temurun. Anak cucu kita tidak meminta-minta. Dia tetap diberkati karena apa? Kita sudah menyediakan dari awal untuk dia menikmati pada nantinya dalam hidup. Itulah sebabnya berkat turun-temurun ini kadang tidak dikerjakan baik oleh kita. Kita bilang nanti di anak cucu udah urusan. Tak ada. Itu yang kerjakan dari sekarang. Tumbal segala sesuatu, laknat dan lain sebagainya dari sekarang kita bereskan, bukan mereka, supaya besok kalau mereka lahir, mereka jadi orang-orang yang tampil beda, karena Tuhan sudah bentuk mereka dari rahim seorang ibu, dari kehidupan kita di saat ini. Itu yang dia bilang berkat turun-temurun gitu. Ini firman. Firman ini dia tidak pernah kurangi, manusia yang sering mengurangi. Ya, mengurangi dengan caranya, mengurangi dengan kehebatannya. Dibuat sampai firman ini berkurang. Tetapi saya mau katakan firman ini tetap nomor 1. Dia tetap nomor 1. Dia tetap pegang piala. Amin. Dia tetap pegang piala. Tidak ada. Iya, saudara mau goncangkan Tuhan tidak bisa. Ya, tidak bisa. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih. Itulah sebabnya dalam bagian kebenaran firman Tuhan di hari ini, masuklah melalui pintu gerbangnya, sebab Tuhan itu baik. Hari ini, saudara dan saya tetap masih ada dalam kebaikan Tuhan. Tuhan dia baik buat kita. Jangan saudara ragu. Kalaupun ada masalah, Tuhan kau baik untuk masalahnya. Kembalikan untuk Tuhan. Segala sesuatu akan diurus oleh Tuhan dengan caranya Tuhan, dengan kepintarannya Tuhan. Bukan pintarnya saya yang saya pindahkan ke Tuhan terada. Tuhan kepintar itu yang harus pindah ke kita ke otak. Ya, ini yang penting saudara. Ketika itu terjadi, saya mau katakan buat saudara, tidak ada kesulitan-kesulitan yang membuat kita terus setiap waktu mengalami kesulitan. Tetapi ketika Tuhan ada dalam hidup ini, dialah yang bisa menyelesaikan semuanya. Sebab Tuhan itu dia baik. Jemaat Jope bisa diluputkan dari penyakit, masalah dan lain sebagainya karena Tuhan itu baik. Saya bersyukur sekali lihat Tuhan dia punya cara. Kadang saya duduk tersenyum, Tuhan terima kasih. Kalau memang Tuhan seperti ini, Tuhan terima kasih. Apa yang masih kurang yang bisa saya buat? Bapak Ibu saya mau kasih tahu. Kemarin waktu kita pulang antar sembako, sampai di rumah di samping gereja di sini saya berdoa. Saya melihat berkat itu Tuhan bawa kemari kasih ke tepuk tangan-tangan. Kau pegang berkat, kau pegang berkat. Saya lihat jelas-jelas. Yang nanti mungkin kalau tidak terima, saya mau katakan, angkat rasa bagaimana ya? Aduh, tidak usah sudah, tidak usah pikir-pikir yang macam-macam. Mungkin kalau saya tidak sumbangkan dan lain-lain, tidak usah pikir. Itu bukan hambatan untuk berkat itu tertuju untuk kita. Sebab ini saya berdoa Tuhan memperlihatkan itu. Dan saya melihat, aduh Tuhan terlalu banyak itu baru selesai ini, baru selesai memberi. Sampai di salah satu seorang ibu, dia sampai menangis. Dia menangis sampai di situ. Roh Tuhan mulai gambarkan sesuatu mulai terjadi dari tangisan seorang ibu sampai ke tempat di mana kita selesai lalu saya berdoa di situ. Saya melihat itu semua. Dan saya mau kasih tahu buat Bapak Ibu, berkat masa depan anak-anak muda yang sekolah sudah tersedia. Saya tidak mau tunggu-tunggu, sudah tersedia. Yang penting saya mau kasih tahu, kerjakan bagian Tuhan itu dengan baik. Jangan lalai. Saya mau kasih tahu, jangan lalai. Kalau saudara kerjakan benar, saya mau kasih tahu, berkat yang Tuhan perlihatkan pada saat kita selesai membagi sembako itu sudah ada, sudah tersedia di tangan kita masing-masing. Ya, saudaraku, ini bukan janji yang diberikan oleh dunia. Ya, ini bukan perusahaan yang kita bekerja dengan dia untuk menjanjikan bonus. Tidak ada. Ini Tuhan Allah di surga yang siapkan. Dia akan kasih, dia akan berikan bagi kita. Yang penting, saya mau kasih tahu, bereskan dengan baik.
kasih beres dengan baik. Tadi malam saya berdoa, saya diperlihatkan Tuhan lagi. Kita memegang batu, batu di tangan kita, batu kali. Itu beban, itu persoalan. Saya jalan dan saya lihat. Saya sampaikan buat saudara, semuanya ini Tuhan lagi kerjakan dalam jemaat ini. Usia yang 13 tahun ini Tuhan mau mengasihi jemaat ini. Saudara, jangan lari dari Tuhan, jangan jauh dari Tuhan. Apapun yang ada dalam pekerjaan jemaat ini, mari engkau datang berbondong-bondong, bekerjalah di tempat ini, sebab Tuhan sedang sediakan berkat untuk engkau. Saudaraku, saya melihat apa yang Tuhan kerjakan ini sungguh luar biasa. Pemahaman ini saya berterima kasih kepada Tuhan. Sebab hanya dengan cara Tuhan, saudara dan saya bisa sampai kepada tujuan Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, ya, mari Bapak Ibu, kita semua yang ada ini, mari kita hidup di dalam takut akan Tuhan. Ya, di malam saya baru berkhotbah di dalam Mazmur 73 ayat 16 dan ayat yang ke-17. Dia berkata begini, tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mata. Saudara, kita bermaksud untuk mencari tahu seseorang, sering kita sulit, toh paling kita mulai cari orang-orang dekat. Oh, dia bagus saja, temannya dia. Coba saya tanya dia dulu, perempuan sana itu dia punya apa? Kelakuan kau yang teman dekat dan dia bisa pacar dan dia tidak. Ada kan begitu, toh kesulitan yang kita hadapi. Bahkan kadang kalau dia mama itu Herodes selesai, kita sendiri mikir sampai ini bagaimana bisa jadi mama mantu di dunia. Haleluya. Ini kesulitan yang sedang terjadi. Tapi firman Tuhan yang berkata dalam ayat yang ke-17, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Masuk ke dalam tempat kudus Allah, berdoa untuk dia. Tuhan Yesus, dia bernama Dewi. Dia punya hati baik, kan tidak berdoa, tanya Tuhan di tempat kudus. Nanti Tuhan kasih tahu Dewi itu dia orangnya jelek, dia sifatnya tidak bagus, Tuhan kasih tahu di tempat kudus. Masuk di tempat kudusnya, Tuhan baru cari tahu dia punya hati, cari tahu dia punya persoalan, bukan jalan ke sana pasang telinga kayak telinga para otot. Selesai, Bapak Yuri kasih tahu yang salah, bawa yang salah pergi lagi di keluarga Bapak Dewa. Selesai, akhirnya jemaat Yope dirasuk dengan isu hoax. Selesai, isu hoax terjadi dalam jemaat Yope. Akhirnya apa? Mulai mengajak untuk pindah-pindah gereja. Haleluya. Iya, ini saya kasih tahu saja. GBGP lagi mengalami situasi pindah-pindah gereja. Yang pindah-pindah gereja nanti ada berakhir baik, ada bertumbuh baik. Jadi kalau sudah tertanam di Yope, tanam sampai Tuhan Yesus datang, dicabut dengan akar sudah mantap, sudah siap untuk dibuat menjadi buah bagi orang lain. Amin. Jadi saudara perhatikan ini, harus ada di dalam rumah Tuhan, harus ada di dalam tempat kudusnya Allah, supaya bisa melihat segala sesuatu. Haleluya. Saudaraku, tujuan firman ini adalah masuk di dalam gerbangnya, sebab Tuhan itu baik dan saudara akan melihat segala sesuatu dari kebaikan Tuhan yang ada padamu. Amin. Berikan tepuk tangan dulu untuk kesalahan yang pertama. Haleluya. Ini kesalahan yang pertama. Kesalahan yang kedua nanti ada pada minggu yang kedua. Haleluya. Iya. Tuhan itu baik, saudara. Itulah sebabnya tidak salah kalau saudara dan saya mau mencari tahu sesuatu. Kita ada di dalam tempat kudusnya Allah. Kita akan terus mencari tahu sampai Tuhan memberitahukan semuanya kepada kita. Itulah sebabnya saya bersyukur sekali ketika saya mau mencari tahu sesuatu tentang jemaat ini. Saya cuma bisa masuk saja ke tempat kudus Tuhan. Tuhan, saya ada di tempat kudus-Mu. Tuhan bantu saya supaya informasi ini saya tidak cari tahu ke hamba Tuhan yang lain. Saya tidak perlu cari tahu kepada pendeta yang lain. Saya tidak perlu cari tahu kepada siapapun. Tetapi saya mau cari tahu dengan Tuhan. Tuhan tolong beritahu kepada saya. Dan ketika Tuhan beritahu, itu yang pas, itu yang cocok. Ketika lakukan, pasti tidak ada hambatan. Iya, setuju. Kalau kita cari tahu dengan Tuhan itu pasti tidak akan ada hambatan. Ya, jadi Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, Tuhan itu baik untuk kita. Tuhan itu sungguh luar biasa untuk kita.
Mari Bapak Ibu kita tetap ada dalam kebaikan Tuhan. Kita tetap ada dalam berkat-berkat Tuhan. Sebab Tuhan yang baik, Dia segala-galanya untuk kehidupan kita. Ya, mari kita tetap terus merenungkan firman ini siang dan malam. Siapapun keadaan kita, mari kita tetap merenungkan ini tuh. Sebab Tuhan itu Dia baik. Sebagaimana tema daripada HUT Gereja Betel Gereja Pentakosta di Tanah Papua Jepatope yang ke-13 tahun. Masuklah melalui pintu gerbangnya, sebab Tuhan itu baik. Hari ini melangkah ke depannya, kita tetap ada dalam kebaikan Tuhan. Kita tetap ada dalam berkat-berkat Tuhan. Ya, mari kita nikmati kebaikan Tuhan supaya berkat itu terus mengalir, turun temurun. Tidak sampai kepada kita saja, anak cucu kita yang nantinya menjadi generasi penerus kita akan menikmati berkat itu karena kita sudah mengerjakannya dari sekarang. Ya, saya besar percaya Tuhan baik dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, firman Tuhan saya tibakan sampai di sini. Saya mengajak kita semua, kita angkat satu nada penyembahan dalam doa. Saya akan berdoa bagi kita semua dalam kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama-sama. Kita angkat. Haleluya. Serahkanlah hidupmu padanya. Haleluya. Ya udah, kita bangkit berdiri. Serahkanlah hidupmu padanya.
persoalan saudara. Serahkanlah kepada Tuhan hari ini. Dialah yang mampu menyelesaikan masalah dan persoalan. Jangan engkau bimbang dan ragu tentang Tuhan, sebab Dialah memberi jalan keluar. Atas kebaikan dan kemurahan-Mu bagi kami, di mana Tuhan pada usia yang ke-13 tahun Gereja Betel, Gereja Pentakosta di Tanah Papua, Jemaat Yope Timika, Engkau menghendaki kami masuklah melalui pintu gerbangnya, sebab Tuhan itu baik. Kami akan melakukan apa yang Tuhan Engkau mau kami lakukan itu Bapa. Sehingga jemaat ini tidak berdiam saja Bapa. Kami akan bergerak maju untuk ada di pintu gerbang-Mu Tuhan. Dan ketika kami ada di pintu gerbang-Mu, kami akan melihat betapa Tuhan Engkau baik. Engkau luar biasa di dalam kehidupan kami. Tuhan terima kasih. Kasih setia-Mu kepada kami untuk selama-lamanya tidak pernah habis dalam hidup ini. Kesetiaan-Mu turun-temurun Tuhan. Itulah yang akan terjadi bagi kami. Bapa hamba berdoa Tuhan, biarlah generasi turun-temurun daripada jemaat Yope yang telah bersama-sama dalam ibadah Tuhan. Kami berdoa Tuhan, generasi kami akan menikmati berkat kebaikan Tuhan sebagaimana yang Engkau katakan dalam firman-Mu kepada kami, sebab Tuhan Engkau baik. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan Engkau memberkati kami semua, sehingga hidup kami terus kami pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar. Tuhan, urapi umat Tuhan yang telah mengikuti jalannya ibadah ini. Biarlah mereka terus dipakai oleh Tuhan, sebagaimana Tuhan segala-galanya dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur atas kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar bersama-sama di saat siang hari ini. Tuhan, hamba terbatas dalam menyampaikan isi hati-Mu pada siang hari ini. Tetapi Tuhan, Engkau tidak terbatas atas segala sesuatu. Itulah sebabnya Bapa hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau mampukan kami. Berikanlah firman-Mu dalam hati kami setiap saat.
Sehingga apapun yang hendak kami buat dan kami kerjakan di dalam takut akan Engkau Tuhan. Dan Bapa, hamba berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan yang boleh meluangkan waktu mengikuti jalannya ibadah ini Tuhan. Engkau memberkati mereka, Engkau terus tuntun mereka Bapa. Segala persoalan masalah yang mereka alami, Tuhan selesaikan dengan cara Tuhan. Yang ada dalam kesakitan Tuhan sembuhkan. Biarlah nama Tuhan terus dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa mengucap syukur untuk usia 13 tahun daripada jemaat GOP yang telah Tuhan anugerahkan tepat tanggal 10 Juni tahun 2020. Semua sudah terjadi di dalam kebaikan Tuhan, dan kami akan lewatinya di dalam rencana Tuhan yang luar biasa bagi jemaat GOP. Terima kasih Bapak. Inilah yang menjadi doa dan ucapan syukur kami lewat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar. Bapak, sebentar juga kami akan memberikan persembahan. Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang membawa korban ke hadapan Tuhan, baik itu korban perpuluhan, korban kasmisi dan penginjilan, korban pembangunan, korban kas jemaat, bahkan Tuhan, korban kas musik, kas Natal, semua yang menjadi tujuan daripada pelayanan lewat korban-korban yang kami berikan Tuhan. Kami besar percaya ketika kami bisa menyalurkan itu untuk Tuhan, maka Tuhan, Engkau sumber segala berkat itu, dapat menyalurkan berkat-Mu yang luar biasa itu akan terus Engkau genapi dalam setiap pekerjaan, aktivitas yang kami lakukan. Terima kasih Bapa untuk apa yang menjadi berkat-Mu bagi kami di hari ini, dan kami dapat menerimanya, dan nama Tuhan terus dipuji dan dimuliakan. Inilah yang menjadi doa kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Gloria Allah, haleluya, 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 amin. Baik, puji Tuhan. Tuhan setibakan sampai di sini, dan saya kembalikan pelayanan selanjutnya kepada pemimpin pujian. Baik, puji nama Tuhan. Kita semua akan diberkati oleh firman Tuhan. Yang diberkati oleh firman Tuhan, mari lambaikan tangan. Saya percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan. Kita akan memberkati pekerjaan Tuhan dan persembahan kita, biar akan mengundi dengan sukacita dan sukarela.
Puji nama Tuhan, kita akan dengarkan pengumuman pada pembala. Saya persilakan. Ya, baik. Saya mau sampaikan saja, kita sudah 2 minggu berjalan ini ibadah. Dan mungkin saya mau ajak nanti mungkin Pak Ibu Ketua Majelis, mungkin kita perlu bikin satu pertemuan sehingga mungkin kita bisa atur ibadah di setiap minggu seperti apa yang masih kurang yang perlu kita lengkapi, termasuk jadwal untuk pelayanan, sehingga mungkin jadwal itu bisa dikasih dibagi pada setiap yang punya nama untuk melayani, sehingga kita tidak main todong-todong begitu nanti melayani ya. Selama ini karena memang jadwal belum dibuat, jadi saya berharap ini nanti menjadi tanggung jawab dari Ketua Majelis dan Seksi Kerwanian bisa mengatur, termasuk yang melayani firman ya, karena memang masalah lockdown ini sampai hari ini memang belum diatur untuk bisa jalan dengan baik ya. Kita memang masih dikasih waktu dalam beberapa hari ke depan untuk bisa beribadah, tetapi ada poin-poin kemarin termasuk ada surat masuk juga yang sudah disampaikan di WA dari Puskesmas Pasar Sentral terkait protokol yang harus dilakukan selama ibadah di gedung gereja. Jadi itu juga bagian daripada pemenuhan syarat untuk kita bisa beribadah di setiap minggu. Untuk ibadah keluarga sampai saat ini belum bisa dilakukan, tetapi ketika ada ucapan syukur dari setiap keluarga, mungkin nanti akan ada penyampaian dari keluarga yang bersangkutan. Kalau mau ada kunjungan untuk mau ibadah dan lain-lain, silakan disampaikan. Mungkin kita akan tetap pada protokol kesehatan untuk mengunjungi rumah yang kita akan ibadah. Tetapi untuk sementara memang ditiadakan. Tetapi kalau itu diharuskan, tetap kita buat dalam bentuk protokol. Ya, jadi nanti mungkin semuanya itu nanti tolong dibuat dengan baik. Yang paling tidak, kalau ibadah di rumah, misalnya ibadah dibuat di rumah, kalau bisa kita juga disediakan tempat cuci tangan dan lain-lain, sehingga kita kalau sampai ke sana kita juga bisa memenuhi protokol yang ada. Ya, itu yang mungkin saya bisa sampaikan kepada jemaat semua terkait dengan kita punya pelayanan ibadah yang sudah berjalan di minggu kedua ya. Di bulan ini kita terus berdoa sehingga situasi yang ada dalam dunia yang sedang kita lihat sendiri kondisinya, ya, kita berdoa biar badai ini cepat berlalu sehingga kita bisa stabil untuk kembali daripada seperti biasa. Ya, itu yang mungkin dapat saya sampaikan kepada kita semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, dan mungkin ada tambahan. Iya, baik. Kita punya bingkisan tinggal satu. Kemungkinan tadi ada satu ibu yang dia datang, mungkin dia menjadi umat Tuhan yang baru pertama kali. Mungkin nanti kita akan langsung serahkan kepada Ibu Bekasi. Ya, mungkin langsung bisa ya. Nanti saya minta salah satu dari kita perwakilan untuk bisa menyerahkan. Ibunya boleh tampil ke depan. Ibunya sudah pulang? Ya, boleh. Nanti diserahkan langsung oleh Bapak Rubewa. Ya, ibunya boleh dipersilakan kan? Ya, jadi puji Tuhan, ini bingkisan bukan tersisa ya, tapi ini berkat Tuhan yang Tuhan tahan tinggal untuk hari ini. Pas kebetulan hari ini ibu ini pertama kali ibadah dengan jemaat OP, kita coba berikan ini sebagai tanda persahabatan, tanda kemenangan, tanda sukacita, tanda damai sejahtera. Ya, di hari ulang tahun jemaat OP ini, inilah bingkisan yang kita berikan biarlah ini bisa menjadi berkat
buat apa kita di jemaat yang ada. Jadi nanti perwakilan dari jemaat Bapak Ruh Bebas ini masih ada, sabar ya. Mungkin sekalian ibu ada ambil amplop ya. Jadi mungkin ini yang bisa kita berikan ke ibu. Maaf, dengan ibu siapa? Maganya ibu Belina. Yubelina Dogomo. Iya, Ibu Yubelina Dogomo. Kita berikan tepuk tangan dulu. Haleluya. Ya, ini yang saya bilang ya, Bapak Ibu, perhatikan. Ini sudah berkat. Berkat ini yang tadi saya bicara itu nanti dia akan kembali ke kita masing-masing. Ya, saya bisa percaya ini Tuhan yang gerakan semua terjadi hari ini, sehingga ini bisa terjadi di dalam kita punya perayaan usia. Iya, iya. Nanti Ibu dengan Bapak, Ibu Ketua Majelis, nanti pegang salah satu. Nanti mungkin tinggal dikasih saja. Ya. Mari, oke. Oke. Iya, setelah selesai daripada ibadah ini tidak langsung pulang, kita ada makan bersama. Yang sudah disediakan makanannya, kita langsung nanti selesai ibadah, tidak ada yang pulang. Kalau ada yang pulang berarti ditahan kelas. Haleluya. Terima kasih, Tuhan berkati. Baik, terima kasih Bapak Gembala. Kepada Sekretaris Jemaat dipersilakan untuk membacakan warta seperti keyboard Bapak Mika Wanggai, bass Bapak Randongkir, drum pemuda Hendrik, rhythm Bapak Yansi. Firman Tuhan masih dibawakan oleh Bapak Gembala dan fokus nanti disesuaikan. Demikian pemberitahuan dari kami. Baik. Ya, saya ada tambahan nanti mungkin dijadwalkan lagi satu orang nanti berdiri di depan sini untuk menjaga kotak persembahan selama persembahan berjalan seperti biasa. Mungkin yang bawa tanggulnya belum terjadwalkan ya, tapi seperti biasa ada satu orang nanti berdiri di sini. Nanti tolong saya minta Ibu Kekeruannya tolong dijadwalkan ya. Terima kasih. Kita kembalikan. Baik, puji nama Tuhan. Sudah tidak ada kehidupan lagi. Jika sudah tidak ada, kita akan mengakhiri dari kita pada siang hari ini. Kita pulang mengerjakan Tuhan sebagian ayat menerima pujian dan syukur. Dimuliakan
Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, Engkau yang patut dipuji dan disembah, Engkau yang patut ditinggikan, karena Engkau Raja di atas segala-galanya, Bapa. Terima kasih Bapa untuk apa yang Engkau perbuat di hari ini bagi kehidupan kami. Kami telah beribadah di dalam sukacita, kami telah mendengarkan firman, dan semua yang kami buat itu semata-mata untuk memuji dan meninggikan nama-Mu di tempat ini. Kami doakan Tuhan untuk seluruh jemaat YOP yang boleh hadir, Tuhan. Engkau tahu pergumulan mereka masing-masing, Tuhan. Baik itu sebagai ibu rumah tangga, sebagai bapak rumah tangga, sebagai anak-anak, bahkan keberadaan seluruh umat Tuhan. Hamba berdoa, mengucap syukur karena Tuhan baik, Tuhan yang telah memberkati, menjagai kami sepanjang seminggu lamanya, dan kami semua telah melewati pertolongan dan campur tangan Tuhan bagi kehidupan kami. Hamba doakan biarlah Allah terus memberkati umat Tuhan yang ada, biarlah di dalamnya Bapa nama-Mu saja yang dipuji dan dimuliakan. Hamba juga berdoa Tuhan, menyerahkan jemaat Tuhan yang tidak sempat hadir dalam ibadah oleh karena halangan dan lain-lain, Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan memberikan sukacita yang sama di hari ini yang telah terjadi di dalam pelayanan ini boleh dinikmati oleh umat Tuhan yang ada. Biarlah nama Tuhan terus kami puji, kami sembah. Bapa yang Kau baik, Engkau di atas segala-galanya dalam kehidupan yang ada. Bapa, kami berdoa menyerahkan pekerjaan, tugas-tugas yang dikerjakan oleh tangan umat-Mu Bapa, baik itu sebagai petani, sebagai nelayan, sebagai pedagang, sebagai pembantu rumah tangga, tukang ojek, pendulang, profesi apa saja yang dikerjakan oleh tangan umat-Mu. Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Tuhan terus lindungi, Tuhan jagai segala sesuatu yang menjadi sumber pendapatan daripada jemaat sekalian. Dan berdoa juga untuk mereka yang bekerja sebagai pegawai negeri, sebagai TNI, Polri, sebagai karyawan, yang bekerja di kontraktor, bahkan PT Freeport. Tuhan memberkati, Tuhan pakai terus menjadi berkat dalam tugas-tugas mereka yang ada. Biarlah nama Tuhan terus dipuji dan dimuliakan. Terima kasih, kami bersyukur karena tangan Tuhan itu adalah tangan yang luar biasa, tangan yang hebat, tangan yang memberikan berkat-berkat di dalam kehidupan kami. Bapak terima kasih. Kami juga berdoa menyerahkan pemerintah negara bangsa kami, Bapak Presiden dan Wakil Presiden, para menteri dan kepala-kepala bagian dalam pemerintahan yang ada. Tuhan memberkati tugas tanggung jawab mereka, biarlah di dalam campur tangan daripada tangan Tuhanlah yang dapat menentukan setiap apa yang mereka kerjakan. Dan hamba juga berdoa bagi pemerintah Provinsi Papua Barat, kedua kepemimpinan gubernur yang ada, bahkan kepala-kepala bagian dalam pemerintahan. Roh takut akan Tuhan ada dalam setiap tugas kerja mereka. Berdoa juga untuk pemerintah provinsi, biarlah Tuhan Engkau memberkati, Engkau terus pakai di dalam apa yang mereka lakukan. Dan berdoa juga untuk pemerintah Kabupaten Mimika, Bapak Bupati, Wakil Bupati, kepala-kepala bagian yang ada dalam pemerintahan. Roh takut akan Tuhan ada dalam setiap tugas kerja mereka. Kami berdoa mengucap syukur karena Tuhan itu baik di dalam kehidupan kami. Bapak, mengakhiri ibadah kami pada siang hari ini, Bapak, sebentar kami akan pulang, tinggalkan kabar Tuhan yang ada. Dan Tuhan menyertai perjalanan kami masing-masing, yang menggunakan kendaraan mobil, motor, berjalan kaki. Allah tutup bungkus, jaga lindungi kami semua. Jauhkan kami dari mara bahaya, kecelakaan, ketabrakan, alam maut, bahkan itu kematian sekalipun. Kami berdoa dalam nama Yesus. Perlindungan Allah selalu sempurna bagi kami. Inilah yang menjadi doa kami. Kami berdoa mengucap syukur. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, sebelum kita pulang, arahkanlah hatimu, angkatlah kedua belah tanganmu untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kekasih-kekasihku, pulanglah kamu dengan damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa. Lewat persekutuan Roh Kudus yang manis, melalui Putra Tunggal Tuhan kita Yesus Kristus yang dimelaku, tinggal menjagai, melindungi dan memberkati kita sekalian. Mulai dari saat siang hari ini, besok seterusnya, kekal buat sampai selama-lamanya. Kita akan pujian terima kasih Allah Bapa.
buat kita semua.